Oke, sekarang kita masuk ke teorema limit fungsi. Di dalam teorema limit fungsi ini terdapat 9 teorema dan juga bukti-buktinya. Oke, kita lanjut aja ke bagian teorema yang pertama, yaitu lim x mendekati c, a sama dengan a. Nah, buktinya ambil sembarang epsilon. Nah, untuk tanda yang seperti yang ketiga ini dinamakan dengan epsilon. Nah, jadi kan di sini juga ada lagi nih simbol yang di bawah dari epsilon itu ada delta, kita sebut delta. Nah, sehingga buktinya itu kita ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Kemudian kita akan mencari delta kalau lebih besar dari 0, sehingga mutlak fx dikurangi a lebih kecil dari epsilon. Nah, apabila mutlak c dikurangi mutlak x dikurangi c ini lebih besar dari 0 dan mutlak c dikurangi mutlak x dikurangi c ini kurang dari delta, ketidaksamaan sebelah kiri akan memenuhi untuk setiap nilai epsilon lebih besar dari 0, karena kita sementara membuktikan dulu nilai limit kalau misalnya fx ini sama dengan a. Nah, artinya dapat kita pilih untuk setiap delta ini lebih besar dari 0, sehingga menghasilkan mutlak fx dikurangi a sama dengan mutlak a dikurangi a sama dengan 0 lebih kecil dari epsilon. Untuk teorema yang kedua, yaitu lim x mendekati c, a fx sama dengan a lim x mendekati c, fx sama dengan a. Nah, buktinya itu pertama kita ambil dulu nih. Kalau misalnya a ini sama dengan 0, maka fx-nya juga sama dengan 0. Sehingga lim x mendekati c ini a fx sama dengan lim x mendekati c 0 sama dengan 0, 0 fx. Berarti teorema yang di atas itu benar untuk a sama dengan 0. Nah, setelah itu kita akan membuktikan untuk a ini tidak sama dengan 0. Nah, kita untuk membuktikan hal tersebut itu ambil sembarang epsilon yang lebih besar dari 0, karena lim x mendekati c fx sama dengan k ini berdasarkan definisi limit, artinya terdapat delta 1 lebih besar dari 0, sehingga fx kurang dari k ini lebih besar epsilon per delta k apabila mutlak x dikurangi c ini lebih besar dari 0, mutlak x dikurangi c ini kurang dari delta 1. Sekarang pilih delta sama dengan delta 1. Nah, kita akan membuktikan bahwa mutlak a fx dikurangi ak ini lebih kecil epsilon dikali mutlak a. Apabila mutlak x dikurangi c ini lebih besar dari 0 dan mutlak x dikurangi c ini kurang dari delta. Nah, kemudian kalau misalkan diandaikan bahwa mutlak x dikurangi c ini lebih besar dari 0 dan mutlak x dikurangi c ini kurang dari delta, ini artinya mutlak af dikurangi ak ini akan lebih kecil dari epsilon per mutlak a. Nah, sama dengan mutlak a dikalikan mutlak fx dikurangi k dikurangi atau kurang dari mutlak a dikalikan epsilon per mutlak a, ini sama dengan epsilon. Teorema limit fungsi yang ketiga yaitu lim x mendekati c. Fx ini fx-nya lebih besar atau kurang gitu, plus minus gx sama dengan lim x mendekati c fx plus minus lim x mendekati c gx dan k plus minus l. Nah, buktinya itu kita akan membuktikan kalau teorema ini tuh memiliki dua tahap. Nah, yang pertama itu membuktikan bahwa lim x mendekati c ini fx tambah gx sama dengan lim x mendekati c fx ditambah lim x mendekati c gx sama dengan k plus l. Nah, karena kan di sininya kan plus minus, maka teorema ini akan kita buktikan dengan dua tahap.
Kemudian yang pertama tuh ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Kemudian karena lim X mendekati C ini Fx sama dengan K, dan lim X mendekati C Gx sama dengan L, berarti terdapat delta 1 lebih besar dari 0 dan delta 2 lebih besar dari 0. Sehingga jika mutlak X dikurangi C ini lebih besar dari 0, dan mutlak X dikurangi C ini kurang dari delta 1, maka mutlak Fx dikurangi K ini lebih kecil dari epsilon per 2. Dan jika mutlak X dikurangi C ini lebih besar dari 0 dan mutlak X dikurangi C kurang dari delta 2, maka Gx dikurangi L ini, mutlak Gx dikurangi L ini lebih kecil dari epsilon per 2. Nah, kemudian kita itu pilih delta itu sama dengan min delta 1 ditambah delta 2. Kemudian kita akan menunjukkan bahwa jika mutlak X dikurangi C ini lebih besar dari 0 dan mutlak X dikurangi C ini kurang dari delta. Nah, maka mutlak Fx ditambah Gx ini kurang dari K ditambah L dalam kurung kurang dari epsilon. Andaikan mutlak X dikurangi C ini lebih besar dari 0. Nah, maka dan juga mutlak X dikurangi C ini lebih kecil dari delta. Nah, maka kita akan mendapatkan Fx ditambah Gx ini dikurangi K ditambah L ini sama dengan Fx ditambah Gx dikurangi K dikurangi L. Fx ditambah Gx dikurangi K dikurangi L sama dengan Fx dikurangi K dikurangi Gx dikurangi L. Fx ditambah Gx dikurangi K ditambah L ini lebih besar sama dengan Fx dikurangi K ditambah Gx dikurangi L. Ini ketidaksamaan segitiga. Nah, mutlak Fx ditambah Gx ini dikurangi K ditambah L itu akan lebih kecil dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2. Kemudian Fx ditambah Gx ini dikurangi K ditambah L menjadi kurang dari epsilon. Teorema limit fungsi yang nomor 4 yaitu lim X mendekati C. Fx dikurangi Gx sama dengan lim X mendekati C, Fx dikali Gx sama dengan K dikali L. Buktinya, karena lim X mendekati C, Fx itu sama dengan K, dan lim X mendekati C, Gx sama dengan L. Kemudian, dengan menggunakan teorema limit yang satu, teorema limit 1 dan 2 yang telah disampaikan, maka akan didapat lim X mendekati C, Fx dikurangi L ini sama dengan lim X mendekati C, Fx dikurangi lim X mendekati C, Fx sama dengan K dikurangi K sama dengan 0. Dan lim X mendekati C, Gx dikurangi L sama dengan lim X mendekati C, Gx dikurangi lim X mendekati C, Gx sama dengan L dikurangi L sama dengan 0. Kemudian sekarang kita ambil sembarang epsilon dikurangi 0. Nah, berarti terdapat delta 1 ini lebih besar dari 0 dan delta 2 pun lebih besar dari 0. Sehingga jika mutlak X dikurangi C ini lebih besar dari 0 dan mutlak X dikurangi C ini lebih kecil dari delta 1, maka Fx dikurangi K dikurangi 0 ini lebih kecil dari akar epsilon. Dan jika mutlak X dikurangi C ini lebih besar dari 0 dan mutlak X dikurangi C ini kurang dari delta 2, maka Gx dikurangi L dikurangi 0 akan kurang dari akar epsilon. Kemudian pilih delta sama dengan min delta 1, delta 2. Nah, jika mutlak X dikurangi C ini lebih besar dari 0 dan mutlak X dikurangi C kurang dari delta, maka kita mendapatkan Fx
dikurangi K dikali Gx dikurangi L dan dikurangi 0. Ini akan menjadi mutlak Fx dikurangi K, mutlak Gx dikurangi L, lebih kecil akar epsilon dikali akar epsilon sama dengan epsilon. Nah, di atas kita telah membuktikan bahwa lim X mendekati C ini yang Fx dikurangi K, Gx dikurangi L ini sama dengan 0. Kemudian ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Nah, setelah itu kita akan mencari kalau delta ini lebih besar dari 0. Sehingga jika mutlak X dikurangi C ini lebih besar dari 0 dan X dikurangi C ini kurang dari delta, maka berlaku Fxl dikurangi Gxk per Gxl kurang dari epsilon. Dengan L ini tidak sama dengan 0. Nah, maka di sini kita perhatikan bahwa Fx per Gx dikurangi mutlak Fx per Gx dikurangi K per L ini sama dengan mutlak Fx dikali K dikurangi Gx dikali K, menjadi mutlak Fx dikali L dikurangi Fx dikali K per Gx dikali L. Lalu Fx dikali L dikurangi L dikali K ditambah L dikali K dikurangi Gx dikali K per Gxl. Nah, Fx per mutlak Fx per mutlak Gx dikurangi K per L ini sama dengan mutlak Fx dikali L dikurangi Lk ditambah Lk dikurangi Gx dikali K per Gxl. Gx dikalikan dengan L. Nah, untuk selanjutnya yaitu L dikalikan Fx dikurangi K ditambah K dikalikan dengan L dikurangi Gx per Gx dikali L. L dikali Fx dikurangi K per Gx dikali L ditambah K dikali L dikurangi Gx per Gx dikali L. Nah, jadinya Fx per Gx dikurangi K per L ini akan kurang dari sama dengan L dikali Fx dikurangi K per Gx dikali L ditambah mutlak K dikali L dikurangi Gx per Gx dikali L. Kemudian kita uraikan lagi menjadi L per Gx dikali L dikali Fx dikurangi K ditambah mutlak L per Gx dikali L dikalikan dengan L dikurangi Gx. Nah, sehingga Fx per Gx dikurangi KL lebih kecil sama dengan L mutlak L per Gx dikali L mutlak Fx per K ditambah mutlak K per Gx dikali L dikali mutlak L dikurangi Gx. Kemudian mutlak Fx per Gx ini dikurangi K per L itu lebih kecil sama dengan mutlak L per Gx dikali L. Mutlak Fx dikurangi K ditambah K mutlak K per Gxl dikalikan dengan mutlak L dikurangi Gx. Nah, sekarang kita juga akan memperhatikan bahwa lim X mendekati C, Gx sama dengan L ini tidak sama dengan 0. Artinya, delta 1 ini lebih besar dari 0. Sehingga mutlak X dikurangi C ini lebih besar dari 0 dan mutlak X dikurangi C ini kurang dari delta 1. Maka berlaku mutlak Gx dikurangi L lebih kecil dari L per 2. Sekarang kita lihat untuk mutlak X dikurangi C lebih besar dari 0 dan mutlak X dikurangi C kurang dari delta 1. Ini artinya mutlak Gx sama dengan mutlak L dikurangi L dikurangi L dikurangi Gx. Mutlak Gx lebih besar sama dengan mutlak L dikurangi mutlak L dikurangi Gx. Menurut teorema turunan ketaksamaan segitiga, mutlak Gx lebih besar sama dengan mutlak L dikurangi mutlak Gx lebih kecil dikurangi mutlak Gx dikurangi L. Mutlak Gx lebih besar sama dengan mutlak L dikurangi L per 2. Nah, mutlak Gx lebih besar dari sama dengan L per 2.
Kemudian, hal tersebut berakibat bahwa mutlak X dikurangi C ini lebih besar dari 0 dan X dikurangi C lebih kecil dari delta 1, maka berlaku Gx, mutlak Gx lebih besar sama dengan L per 2. Atau 1 per Gx ini lebih besar sama dengan L per 2. Nah, sebelumnya kita telah mendapatkan bahwa bahwa mutlak Fx per Gx dikurangi K per L ini lebih besar sama dengan mutlak 1 per Gx dikali L. Dikalikan dengan mutlak Fx dikurangi K ditambah mutlak K per Gx dikali L dikalikan dengan mutlak L dikurangi Gx. Nah, ini artinya mutlak Fx per Gx dikurangi K per L akan lebih kecil sama dengan dari mutlak mutlak 2 per L dikalikan dengan mutlak Fx dikurangi K ditambah mutlak 2 per L dikalikan dengan K per L dikalikan dengan mutlak L dikurangi Gx. Maka akan menghasilkan 2 per mutlak L dikalikan mutlak Fx dikurangi K ditambah mutlak 2K per L pangkat 2 dikalikan dengan L dikurangi Gx. Nah, kemudian akan lebih kecil sama dengan dari 2 per mutlak L dikalikan dengan mutlak Fx dikurangi K ditambah 2 dikali mutlak K per L pangkat 2 dikalikan mutlak L dikurangi Gx. Nah, karena tadi kita telah mengetahui bahwa lim X mendekati C Fx ini kan sama dengan K. Berarti ada atau terdapat delta 2 ini lebih besar dari 0. Sehingga jika mutlak X dikurangi C ini lebih besar dari 0, mutlak X dikurangi C kurang dari delta 2, maka berlaku mutlak Fx dikurangi K akan kurang dari epsilon mutlak L per 4. Dan juga karena lim X mendekati C Gx sama dengan L, berarti terdapat delta 3 ini lebih besar dari 0. Nah, sehingga jika mutlak X dikurangi C ini lebih besar dari 0, maka mutlak X dikurangi C kurang dari delta 3. Nah, ini tuh berlaku mutlak Fx kurang K dikurangi epsilon L pangkat 2 per 4 dikali 1 ditambah mutlak K. Kemudian kita pilih delta sama dengan min delta 1, delta 2, delta 3. Nah, untuk mutlak X dikurangi C ini lebih besar dari 0 dan mutlak X dikurangi C ini kurang dari delta. Kita mendapatkan bahwa mutlak Fx per Gx ini kurang dari K per L lebih kecil sama dengan 2 per mutlak L. Nah, mutlak Fx dikurangi K ditambah 2 dikali mutlak K per L pangkat 2 dikalikan dengan mutlak L dikurangi Gx. Jadi mutlak Fx lebih besar dari mutlak Fx per Gx kurang dari K per L ini lebih besar 2 per mutlak L dikalikan dengan epsilon dikalikan dengan mutlak L per 4 dan 2 dikalikan mutlak K per L pangkat 2 dikalikan dengan epsilon L pangkat 2 per 4 dikalikan dengan 1 ditambah mutlak K. Maka mutlak Fx per Gx dikurangi K per L lebih besar epsilon per 2 ditambah epsilon per 2, maka mutlak Fx per Gx dikurangi K per L itu lebih besar dari epsilon. Selanjutnya teorema yang ke-6. Nah, teorema yang ke-6 itu X mendekati C, Fx pangkat N. Ini sama dengan lim X mendekati C, Fx pangkat N sama dengan Kn. Untuk N-nya bilangan bulat. Buktinya akan kita buktikan dengan cara induksi matematika. Untuk N sama dengan 1, untuk N sama dengan N, dan untuk N sama dengan N ditambah 1.
Untuk M sama dengan 1. Ini lim X mendekati C. Fx nya pangkat 1 sama dengan K. Kemudian untuk M sama dengan N, itu kita asumsikan benar, yaitu lim X mendekati C, Fx pangkat N sama dengan K pangkat N. Untuk M sama dengan N ditambah 1, itu juga harus benar, yaitu lim X dikurangi C, Fx pangkat N ditambah 1 sama dengan lim X mendekati C, Fx pangkat N dikalikan Fx pangkat 1. Lim X mendekati C, Fx pangkat N ditambah 1, ini sama dengan lim X mendekati C, Fx pangkat N, lim X mendekati C, Fx pangkat 1. Teorema yang ketujuh yaitu lim X mendekati C, N akar Fx sama dengan N akar lim X mendekati C, Fx. Nah, buktinya itu berdasarkan teorema yang benar, berdasarkan teorema yang barusan telah disampaikan, dapat dilihat bahwa lim X mendekati C, Fx pangkat N sama dengan lim X mendekati C, Fx pangkat N. Nah, berarti kalau misalnya N sama dengan 1 per X, dan didapatkan lim X mendekati C, Fx pangkat 1 per K sama dengan lim X mendekati C, Fx pangkat 1 per X. Nah, lim X mendekati C, Fx pangkat 1 per K sama dengan K akar lim X mendekati C, Fx. Atau dapat kita tulis menjadi lim X mendekati C, N akar Fx sama dengan N akar lim X mendekati C, Fx. Ini terbukti. Kemudian teorema yang ke-8 yaitu lim X mendekati C, X sama dengan C. Buktinya ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0 dan pilih delta sama dengan epsilon. Nah, sehingga mutlak X dikurangi C lebih besar dari 0 dan mutlak C dikurangi mutlak X dikurangi C itu kurang dari delta sama dengan epsilon. Maka mutlak Fx dikurangi C sama dengan mutlak X dikurangi C itu lebih kurang dari delta sama dengan epsilon. Untuk teorema ke-9, ini teorema yang terakhir dari teorema tentang limit fungsi. Nah, lim X mendekati C, X pangkat N sama dengan C pangkat N. Buktinya kita akan membuktikan dengan cara induksi matematika. Nah, kita akan membuktikan kalau misalnya N itu sama dengan 1, kemudian N sama dengan N tambah 1, kita asumsikannya itu benar. Nah, yang pertama itu N sama dengan 1, lim X mendekati C, X pangkat 1 sama dengan C. Misal, kemudian kita asumsikan bahwa N sama dengan N itu benar. Maka lim X mendekati C, X pangkat N sama dengan C pangkat N. Maka N sama dengan N tambah 1 itu juga harus benar. Lim X mendekati C, X pangkat N ditambah 1 sama dengan lim X mendekati C, X pangkat N dikalikan dengan X pangkat 1. Kemudian lim X mendekati C, X pangkat N ditambah 1 sama dengan lim X mendekati C, X pangkat N dikalikan dengan lim X mendekati C, X pangkat 1. Lim X mendekati C X pangkat N ditambah 1 sama dengan X pangkat N dikalikan dengan C. Jadi lim X mendekati C ini X pangkat N ditambah 1 sama dengan C pangkat N ditambah 1. Nah, sehingga teorema ini terbukti dengan induksi matematika. Bukti tentang limit fungsi. Nah, pengertiannya itu limit mengatakan bahwa lim X mendekati C, Fx sama dengan L, berarti bahwa untuk tiap epsilon lebih besar dari 0 itu yang diberikan berapapun kecilnya terdapat delta lebih besar 0 yang berpadanan sedemikian hingga mutlak Fx kurang dari L lebih kecil dari epsilon asalkan bahwa mutlak X lebih kecil dari C lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta, yakni mutlak X lebih dikurangi C lebih besar dari 0 dan kurang dari delta, maka mutlak Fx kurangi L kurang dari delta. Nah, langsung saja ke contohnya, yaitu buktikan bahwa lim X mendekati 4, 3X kurangi 7 sama dengan 0.
andaikan epsilon bilangan positif sebarang, kita harus menghasilkan suatu delta lebih besar dari 0 sedemikian sehingga mutlak X dikurangi 4 lebih besar dari 0 dan kurang dari delta. Maka X dikurangi 7 dikurangi 5 kurang epsilon ini akan pandang kotak samaan sebelah kanan, yaitu 3x kurangi 7 dikurangi 5 kurang dari epsilon, maka mutlak 3x dikurangi 12 lebih besar dari 0 kurang dari epsilon. Mutlak 3 dikali x dikurangi 4 kurang dari epsilon, mutlak 3 dikali mutlak x dikurangi 4 lebih kurang dari epsilon, mutlak x kurang dari 4 kurang dari epsilon per 3. Nah, sehingga kan rangkaian partikel samanya itu sebuah kesamaan ini dari kiri ke kanan, dan gunakan hukum transitif dari yang persamaan mutlak 3x kurangi 7 dikurangi 5 sama dengan mutlak 3x dikurangi 12 sama dengan mutlak 3 dikali x dikurangi 4 sama dengan 3 dikali mutlak x dikurangi 4 sama dengan 3 delta sama dengan epsilon. Kemudian penyelesaian limit fungsi. Nah, di sini tuh limit fungsi ketahinggaan. Nah, didefinisikan misalkan yang ini tuh f adalah fungsi yang didefinisikan pada suatu interval a, tahingga, maka lim x mendekati tahingga fx sama dengan L. Bermakna bahwa nilai fx dapat dibuat sebarang dekat ke L dengan cara mengambil x cukup besar. Cara menyelesaikan limit di ketahinggaan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Substitusi langsung, 2. Membagi dengan pangkat tertinggi, 3. Merasionalkan penyebut. Subbab yang keempat, penyelesaian limit fungsi. Limit fungsi ketahinggaan didefinisikan misalnya f adalah fungsi yang didefinisikan pada suatu interval alfa atau tahingga, maka limit x mendekati tahingga dari fx sama dengan L, bermakna bahwa fungsi fx dapat dibuat sembarang dekat ke L dengan cara mengambil x cukup besar. Cara menyelesaikan limit di ketahinggaan dibagi menjadi 3, yaitu substitusi langsung, membagi dengan pangkat tertinggi, dan merasionalkan penyebut. Yang pertama, metode substitusi langsung. Penerapan metode substitusi langsung dapat menentukan atau menyelesaikan limit fungsi di ketahinggaan sangat mudah. Sama halnya dengan limit fungsi aljabar, yakni dengan langsung menggantikan x atau variabel lain dengan angka yang tertera di soal, seperti berikut. Limit x mendekati a dari fx sama dengan L. Hal ini berlaku pula untuk limit fungsi di ketahinggaan. Limit x mendekati tahingga dari fx sama dengan f tahingga. Sebagai contoh, gunakan metode substitusi untuk menentukan nilai limit fungsi berikut. Limit x mendekati tahingga dari x ditambah 3 sama dengan tahingga ditambah 3 sama dengan tahingga. Limit x mendekati tahingga dari x kuadrat ditambah 2x dikurangi 4 sama dengan tahingga kuadrat ditambah 2 kali tahingga dikurangi 4 sama dengan tahingga ditambah tahingga dikurangi 4. Metode yang kedua yaitu membagi dengan pangkat tertinggi. Membagi dengan pangkat tertinggi, misal kita akan mencari nilai limit x mendekati tahingga dari 1 per x. Amati bahwa ketika x cukup besar, 1 per x semakin kecil, misalkan 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. 1 dibagi 100 sama dengan 0,01. 1 dibagi 10.000 sama dengan 0,001. 1 dibagi 1 juta sama dengan 0,00001. Nyatanya, dengan mengambil x cukup besar, kita dapat membuat 1 per x sederajat dengan yang diinginkan ke 0. Oleh karena itu, menurut definisi 1, kita mempunyai limit x mendekati tahingga dari 1 per x sama dengan 0.
Berdasarkan contoh di atas, kita peroleh aturan penting untuk penghitungan limit berikut. Teoremanya, jika R lebih dari 0 adalah bilangan rasional, maka limit X mendekati tak hingga 1 per X pangkat R sama dengan 0. Agar dapat memahami cara penyelesaian soal limit fungsi di ketidaktahingaan, dapat memperhatikan contoh soal berikut. Tentukan nilai limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3 per X ditambah 3. Perhatikan contoh soal nomor 1 di atas. Dapat dilihat soal tersebut memuat pangkat X tertinggi X pangkat 2. Oleh karena itu, kita bagi semua komponen dalam fungsi tersebut dengan X pangkat 2 seperti berikut. Limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3 dibagi X ditambah 3 sama dengan limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat per X kuadrat dikurangi 2X per X kuadrat ditambah 3 per X kuadrat dibagi X per X kuadrat ditambah 3 per X sama dengan limit X mendekati tak hingga 1 dikurangi 2 per X ditambah 3 per X kuadrat dibagi 1 per X ditambah 3 per X sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 1 dikurangi limit X mendekati tak hingga dari 2 per X ditambah limit X mendekati tak hingga dari 3 per X kuadrat dibagi 1 per X ditambah 3 per X. Sama dengan limit X mendekati tak hingga 1 min limit X mendekati tak hingga dari 2 per X ditambah limit X mendekati tak hingga dari 3 per X kuadrat dibagi limit X mendekati tak hingga dari 1 per X ditambah limit X mendekati tak hingga dari 3 per X. Nah, limit-limit itu tadi merupakan salah satu sifat dari limit. Sama dengan 1 dikurangi 0 ditambah 0 dibagi 0 ditambah 0. Hasilnya yaitu tak. Sebuah bilangan jika dibagi dengan tak hingga atau bilangan yang sangat besar, maka nilainya akan mendekati 0. Tentu nilai X mendekati tak hingga dari 2X ditambah 3 dibagi 3X kuadrat ditambah 5X dikurangi 2. Pada soal itu, lihat pangkat tertingginya yaitu X pangkat 2, sehingga dapat membagi semua komponen dengan X pangkat 2. Nilai limit X mendekati tak hingga dari 2X ditambah 3 dibagi 3X kuadrat ditambah 5X dikurangi 2 sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 2X per X pangkat 2 ditambah 3X per 2 dibagi 3X pangkat 2 per X pangkat 2 ditambah 5X per X pangkat 2 dikurangi 2 per X pangkat 2 sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 2 per X ditambah 3 per X pangkat 2 dibagi 3 ditambah 5 per X dikurangi 2X pangkat 2 sama dengan 0 ditambah 0 dibagi 3 plus 0 dikurangi 3 sama dengan 0 per 3 hasilnya yaitu 0. Selanjutnya ada bentuk umum 1. Untuk A dan B elemen L. Limit X mendekati tak hingga dari Fx sama dengan limit X mendekati tak hingga dari A1 X pangkat M ditambah A2 X pangkat M dikurangi 1 ditambah A pangkat A3 X M X pangkat M dikurangi 2 ditambah titik ditambah A N-1 X ditambah AN dibagi B1 X pangkat P ditambah B2 X pangkat P dikurangi 1 ditambah B2 X P dikurangi 2 ditambah titik ditambah BN-1 X ditambah BN. Jika M lebih besar dari P, maka limit X mendekati tak hingga Fx sama dengan tak hingga. Jika M lebih kecil dari P, maka limit X mendekati tak hingga dari Fx sama dengan 0. Jika M sama dengan P, maka limit X mendekati tak hingga dari Fx sama dengan A1 dibagi B1. Contoh soal dari bentuk umum 1.
yaitu limit X mendekati tak hingga dari 2X kurangi 1 pangkat 4 dibagi dalam kurung 3X dikurangi 1 dalam kurung 5X pangkat 2 ditambah X sama dengan tak hingga, karena M lebih besar dari P. Penyelesaian dari bentuk umum 1. Limit X mendekati tak hingga dari akar 4X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5 dikurangi dalam akar 2X ditambah 1 pangkat 2 sama dengan limit X mendekati tak hingga dari dalam akar 4X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5 dikurangi dalam akar 4X kuadrat ditambah 4X ditambah 1. Hasilnya kita bisa kalikan dengan sekawannya, yaitu 4X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5 ditambah 4X kuadrat dikurang 4X ditambah 1. Hasilnya 4X, limit X mendekati tak hingga dari 4X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5 ditambah 4X kuadrat ditambah 4X ditambah 1 dibagi akar 4X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5 ditambah dalam akar 4X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 1 sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 8-8X ditambah 4 dibagi akar 4X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5 ditambah dalam akar 4X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1. Nilai dari limit X mendekati tak hingga dari min 8X ditambah X min 8X dibagi X ditambah 4 per X dibagi dalam akar 4X kuadrat dibagi X kuadrat dikurangi 4X per X kuadrat ditambah 5 per X kuadrat ditambah 5 per X kuadrat ditambah dalam akar 4X kuadrat dibagi per X kuadrat dikurangi 4X per X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat. Nah, hasilnya min 8 ditambah 0 dibagi akar 4 dikurangi 0 ditambah 0 ditambah akar 4 ditambah 0 ditambah 0. Nah, itu hasil dari sifat limit. Selanjutnya sama hasilnya itu min 8 dibagi 2 ditambah 2 sama dengan min 8 per 4 sama dengan minus 2. Selanjutnya ada bentuk umum 2. Limit X mendekati tak hingga dari dalam akar AX kuadrat dikurang BX ditambah C dikurangi dalam akar 4X kuadrat ditambah BX ditambah R sama dengan B dikurangi I dibagi 2 akar A. Syaratnya jika A sama dengan P, tak hingga jika A lebih besar dari P, min tak hingga lebih kecil dari P. Contoh soal dari bentuk umum 2, yaitu limit X mendekati tak hingga dari X ditambah 2 dikurangi dalam akar 2X kuadrat dikurangi 4 dikurangi 4X ditambah 1 sama dengan limit X mendekati tak hingga dari dalam akar X ditambah 2 pangkat 2 dikurangi dalam akar 2X kuadrat ditambah 4 dikurang 4X ditambah 1 sama dengan limit X mendekati tak hingga dari dalam akar X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1 dikurangi 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 1. Hasilnya minus tak hingga karena A lebih kecil dari P. Contoh soal dari bentuk umum yang kedua, yaitu limit X mendekati tak hingga dari dalam kurung X ditambah 2 dikurangi dalam akar 2X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1 sama dengan limit X mendekati tak hingga dari akar X ditambah 2 pangkat 2 dikurangi akar 2X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1 sama dengan limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat dikurangi 4X X ditambah 1 dikurangi akar 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 1. Hasilnya minus tak hingga karena A lebih kecil dari P. Yang ketiga, limit mendekati N. Contoh, tentukan nilai dari limit X mendekati 3 dari X
pangkat 3 dikurang 27 dibagi X dikurangi 3. Penyelesaiannya, limit X mendekati 3 dari X pangkat 3 dikurangi 27 dibagi X dikurangi 3 sama dengan limit X mendekati 3 dari dalam kurung X dikurangi 3 dalam kurung X pangkat 3 ditambah 3X ditambah 9 dibagi X dikurangi 3 sama dengan limit X mendekati 3 dari dalam kurung X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 9. Lalu limit X mendekati 3 dari X pangkat 2 ditambah limit X mendekati 3 dari 3X ditambah limit X mendekati 3 dari 9. Hasilnya 3 pangkat 2 ditambah 3 kali 3 ditambah 9. Sama dengan 27. Jadi limit X mendekati 3 dari X dikurangi 3 dikali di X pangkat 3 ditambah 3X ditambah 9 dibagi X kurangi 3 sama dengan 27. Yang keempat, aplikasi limit fungsi. Contoh, tentukan nilai dari limit X mendekati 3 dari X pangkat 3 dikurangi 27 dibagi X dikurangi 3. Penyelesaiannya yaitu limit X mendekati 3 dari X pangkat 3 dikurang 27 dibagi X dikurang 3 sama dengan limit X mendekati 3 dari dalam kurung X dikurang 3 dikali dalam kurung di X pangkat 3 ditambah 3X ditambah 9 dibagi X dikurang 3 sama dengan limit X mendekati 3 dari X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 9 sama dengan limit X mendekati 3 dari X kuadrat ditambah limit X mendekati 3 dari 3X ditambah limit X mendekati 3 dari 9 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3 kali 3 ditambah 9 sama dengan 27. Jadi hasil dari nilai limit X mendekati 3 X pangkat 3 dikurang 27 dibagi X dikurang 3 sama dengan 27. Aplikasi limit fungsi. Contoh soal yaitu sebuah mobil bergerak dengan kecepatan sesaat atau instantaneous velocity yang dirumuskan dengan V dalam kurung T sama dengan T kuadrat dikurang T dengan V T dalam meter dan T dalam detik. Jika T mendekati 5 detik, maka kecepatan mobil tersebut adalah 3. Tentukan nilai dari lim X mendekati 1. 5 akar X kurangi 3 akar X per 1 dikurangi 15 akar X. Penyelesaian. Misalkan X sama dengan Y pangkat 15, sehingga jika X mendekati 1, maka Y mendekati 1. Dengan demikian, kita peroleh lim X mendekati 1, 5 akar X dikurangi 3 akar X per 1 dikurangi 15 akar X sama dengan lim Y mendekati 1, 5 akar Y pangkat 1 dikurangi 3 akar Y pangkat 15 per 1 dikurangi 15 akar Y pangkat 15 sama dengan lim Y mendekati 1, Y pangkat 3 dikurangi Y pangkat 5 per 1 dikurangi Y sama dengan lim Y mendekati 1, Y pangkat 3 dikali 1 dikurangi Y pangkat 2 per 1 dikurangi Y sama dengan lim Y mendekati 1, Y pangkat 3 dikali 1 ditambah Y 1 dikurangi Y per 1 dikurangi Y sama dengan lim Y mendekati 1, Y tambah Y pangkat 3 dikali 1 ditambah Y sama dengan 1 pangkat 3 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi lim X mendekati 1, 5 akar X dikurangi 3 akar X per 1 dikurangi akar 15 akar X sama dengan 2. Kemudian yang 4, nilai dari lim X mendekati 1 fx. Nah, ini ada grafiknya. Langsung saja ke penyelesaian. Tanpa pada grafik bahwa lim X mendekati 1 pangkat negatif 1, fx sama dengan lim X mendekati 1 pangkat positif, fx sama dengan 2. Dengan demikian, nilai dari lim X mendekati 1, fx sama dengan 2. Jadi, lim X mendekati 1, fx sama dengan 2. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.